Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Darul Mutakin, ayahanda kami, romo kami, Bapak Kiai Haji Ahmad Sofwan LC. Yang kami hormati para yayasan yang pada saat ini masih sibuk di aktivitasnya masing-masing. Yang saya hormati juga ayahanda dan ibunda yang menyempatkan waktunya pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang selalu setia dan istiqomah di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah bagi anak-anak kami, dan yang teristimewa anak-anak kami yang kami cintai, yang insya Allah nantinya akan dipertemukan Allah di surganya nanti. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati Allah, berat terasa apa yang telah kita lakukan pada masa-masa pandemi ini. Tapi yakinlah, beratnya beban tersebut tidak akan pernah menggoyahkan langkah kita untuk tetap teguh memegang akidah yang selama ini kita pupuk, selama ini kita tanam di dalam kalbu kita. Tidak ada yang harus disalahkan pada masa pandemi ini. Manusia tidak salah, apalagi Allah yang tidak akan pernah tidur sedetik pun, sekejap pun, tidak akan pernah salah di dalam menentukan takdir buat umatnya. Anak-anakku sekalian, ada rencana Allah yang lebih mulia yang sedang dipersiapkan Allah untuk umatnya. Ada rencana Allah untuk mengangkat derajat umatnya di matanya, bahwa pada saat inilah semua umat, baik itu muslim maupun non-muslim, merasakan akibatnya. Anak-anakku sekalian, pada momen ini, di masa pandemi ini, Allah memperlihatkan kekuasaannya bukan dari sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu yang merupakan ledakan yang maha hebat. Belum Allah turunkan, belum Allah pastikan trompet sangkakala itu berbunyi. Dia hanya mengutus satu makhluk kecil dengan ukuran nano untuk menggegerkan dunia.
Allah lagi menunjukkan kekuasaannya, anak-anakku, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih maha hebat dari kekuatan ini. Makhluk ini cukup kecil sekali, bahwa butuh beribu-ribu kali perbesaran untuk melihat bentuk makhluk ini. Tapi dengan melalui makhluk ini tadi, yang Allah turunkan ke muka bumi, Allah akan memperlihatkan bahwa inilah yang akan merubah dunia. Biasanya kita bertatap muka langsung. Biasanya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan berapa macam permasalahan, yang mulai dari yang baik sampai yang tidak baik kita obrolkan. Dengan adanya Allah turunkan makhluk ini, berubah drastis. Kita tidak bisa langsung datang bertatap muka. Bahkan kalau omong-omongan pun kita harus tetap jaga jarak. Seolah-olah masker ini yang kita pakai ini membatasi mulut kita untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang harus kita cerna terlebih dahulu. Masker kita ini, anak-anakku, merupakan simbol sebenarnya di mata Allah bahwa apa yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, banyak pelajaran yang kita ambil dari masa pandemi ini. Allah yakin dan Allah tahu bahwa manusia itu dengan ponggahnya, dengan kesombongannya, itu selalu mengandalkan logika. Tapi dalam masa pandemi ini, Allah memberikan gambaran bahwa logika Allah itu maha dahsyat, sehingga tidak akan pernah logika manusia bisa mencapai logikanya Allah. Dalam konteks ini, dalam masa pandemi ini, banyak pelajaran, banyak sekali pelajaran yang kita ketahui tanpa kita sadari. Para pakar, para ahli, baik itu muslim maupun non-muslim, itu berlomba-lomba mengetahui dan mengenal erat secara detail makhluk yang diturunkan oleh Allah ini. Mereka ingin mengetahui bagaimana caranya mengetahui, mengenal dekat, dan nantinya bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pengaruh jelek dari virus ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pelajaran ini merupakan pelajaran berharga. Tidak akan pernah mungkin kita dapatkan dengan kondisi seperti ini. Baik itu diturunkan Allah mungkin nanti pada anak cucu kita. Karena pada masa-masa sebelumnya wabah ini belum pernah ada. Wabah ini belum pernah muncul di permukaan bumi. Tapi kita tahu bahwa cara Allah berdakwah tentang Islam bukan seperti manusia berdakwah. Melalui ulama-ulama, melalui para kiai, melalui para ustadz, Allah berdakwah dengan logikanya yang maha dahsyat, di mana dakwahnya Allah ini didengar oleh para pakar, baik itu muslim maupun non muslim. Kita lihat anak-anakku, para orang tua,
ayahanda dan bunda, berapa banyak orang mengucapkan syahadat pada masa pandemi ini. Karena Allah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengurusi semua secara detail, mulai dari yang belum pernah difikirkan sampai yang pernah dan akan difikirkan oleh manusia. Melalui Maulid Nabi ini, kita akan menggali dari sisi kesehatan apa yang Islam, apa yang Rasulullah pernah utarakan, Rasulullah pernah contohkan untuk ditiru, dan melalui peringatan Maulid Nabi Rasulullah SAW ini nanti kita dapat menggali hikmah apa yang kita dari masa pandemi ini, apa yang kita bisa ambil dari penguraian materi dari dokter, staf ahli dari Departemen Kesehatan yang insya Allah nanti akan memaparkan hikmah-hikmah yang akan bisa kita dapatkan pada masa pandemi ini. Saya pikir itu saja sebagai pembukaan yang bisa saya sampaikan pada peringatan Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang rutin kita rayakan setiap tahun. Yang pada masa pandemi ini kita coba lagi dengan gaya yang baru, dengan inovasi yang baru, dan Allah sudah menentukan kita harus berkomunikasi melalui daring ini. Melalui ini saya ucapkan silakan nanti dinikmati, diambil hikmahnya pada anak-anak dan para ayah dan bunda untuk bisa sama-sama menyaksikan pemaparan materi tentang hikmah-hikmah yang bisa diambil pada masa pandemi ini. Saya pikir begitu saja. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan yang saya tuturkan pada saat ini. Insya Allah yang benar itu datangnya dari Allah, dan apapun ada yang kekeliruan itu secara pribadi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.